Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini Minggu ini saya sedang melihat-lihat berita ya, seperti biasa teman-teman. Saya memantau berita-berita yang ada di Indonesia ya. Dan ini ada seorang penasehat Polri teman-teman ya, penasehat Kapolri. Jadi ada berita ini teman-teman di suara.com. Ya, ada seseorang, saya nggak kenal sih orang ini, Irjen Purnawirawan Sisno, ini namanya katanya. Nah, Sisno ini mengaku sebagai ketua apa ini ya di sini, ketua timnya Polri, penasehat Polri. Jadi pengamat kepolisian Irjen Polisi Sisno Adiwinoto, namanya Sisno Adiwinoto teman-teman. Judulnya lucu juga ya, desak Alvin Lim diproses hukum. Irjen Purnawirawan Sisno mengatakan Kapolri saja dimaki-maki, rasanya gemes dan ngenes, dibilang di sini. Oke. Dibilang di sini pengamat kepolisian Irjen Sisno Adiwinoto mengatakan pernyataan Alvin Lim yang diduga memfitnah dan menghina institusi Mabes Polri melalui tulisan atau video harus diproses hukum apabila terbukti ada unsur pidana atau pelanggaran ya. Saya nggak ngerti nih Sisno Adiwinoto nih baru muncul nih atau baru baca berita saya. Kelihatannya ini orang nggak kenal saya dan nggak mengamati saya dari awal teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Jadi video saya ini mau menanggapi teman-teman ya, kata-kata Pak Sisno. Simple teman-teman, simple. Kenapa? Karena beliau ini bilang teman-teman bahwa Alvin Lim ini diduga memfitnah, menghina institusi Mabes Polri. Ya, harus diproses hukum apabila terbukti ada unsur pidana atau pelanggaran. Kalau orang yang sudah mengamati dan mengawasi video saya dan gerak-gerik saya, seharusnya sudah tahu teman-teman. Saya ini bukannya belum diproses hukum teman-teman. Saya sudah diproses hukum. Sudah ada kurang lebih 20-an laporan polisi teman-teman. Jadi bukan cuma satu. Dan yang terakhir di video saya yang terakhir pun ada yang itu Henry Surya teman-teman ya. Dan sebelum Henry Surya yang melaporkan, ada yang melaporkan juga ke kepolisian, yaitu AKBP Pujiarto teman-teman ya, itu di Polda Metro. Jadi dibilang di sini perlu dilakukan proses hukum. Jadi yang dia ngomong aja perlu dilakukan proses hukum ini berarti sudah nggak benar. Kenapa saya bilang nggak benar? Karena sudah dilakukan. Ini orang nggak ngerti, nggak tahu ya, dan nggak mengamati ya. Jadi saya bingung kalau dia bilang pengamat kepolisian. Saya ini mengkritik polisi ini bukan baru sehari dua hari teman-teman ya. Sudah 1-2 tahun saya sudah bilang Polda Metro sarang mafia. Sudah 1-2 tahun teman-teman ya. Jadi bukan baru kemarin sore baru muncul teman-teman, itu satu. Dibilang di sini teman-teman, polisi dan Kapolri saja dimaki-maki seperti itu. Rasanya gemes dan ngenes. Polisi jangan menunggu termotivasi baru gerak, tapi segera bergerak katanya, dikutip dari Antara. Saya nggak ngerti nih, ya justru berita dari Pak Sisno ini apa nih maksudnya? Apakah maksudnya ini agar menggerakkan polisi untuk menjadi lebih baik kah? Atau malah justru memprovokasi teman-teman ya. Jadi ini yang saya nggak tahu, kalau motif itu kan mati orang ya. Jadi saya tidak tahu, itu yang perlu ditanyakan kepada Pak Sisno. Dia bilang di sini, ia mengatakan kritik tidak mesti dengan caci maki. Begitu pula menegakkan hukum tidak harus dengan melanggar hukum. Apalagi polisi tidak anti kritik karena sudah semestinya semua pihak demikian. Ya ini maunya orang begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang di sini kritik tidak mesti dengan caci maki. Caci maki itu adalah akibat teman-teman, adalah akibat dari sudah keselnya, sudah menumpuknya teman-teman kekecewaan. Jadi saya kasih tahu teman-teman, seseorang itu ya apalagi seseorang yang normal ya teman-teman, tidak akan secara langsung mencaci maki orang lain tanpa sebab teman-teman. Biasanya ini terjadi sesuatu yang kurang ajar atau kelewat batas teman-teman. Jadi contoh, misalnya saya mencaci maki perbuatan Fedy Sambo, apakah itu nggak boleh teman-teman? Tentu saja boleh dong, karena kenapa? Karena perbuatan oknum tersebut sudah melewati batas teman-teman. Jadi kalau dibilang di sini caci maki tidak harus dengan
kritik tidak mesti dengan caci maki, tapi kan boleh aja dong kritik juga dengan caci maki gitu. Bukan pidana loh. Saya kasih tahu teman-teman, tidak ada pidana kita mencaci maki seseorang itu jadi pidana. Kalau ada pidana teman-teman, seluruh penduduk Indonesia mungkin sudah masuk penjara. Karena mereka pasti di dalam kehidupan mereka, walaupun satu kali pernah mencaci maki seseorang teman-teman. Jadi saya cuma mau agar masyarakat cerdas hukum teman-teman ya. Jadi kita mau melakukan penilaian opini hukum nih teman-teman ya. Opini hukum saya terhadap tanggapan si Sisno ini teman-teman ya sebagai penasihat Kapolri. Dibilang setiap polisi adalah pemimpin karena institusi Bayangkara memiliki diskresi. Kalau dibilang setiap polisi ada pemimpin, ini juga ngawur teman-teman. Jadi ini orang bicara tapi salah menurut saya. Kenapa? Kalau dia bilang setiap polisi adalah pemimpin karena institusi Bayangkara memiliki diskresi yang melekat pada dirinya sebagai insan Bayangkara Negara. Kalau setiap polisi memimpin, terus siapa yang dipimpin teman-teman? Ya, dalam suatu unit, setiap polisi itu memimpin dirinya masing-masing. Lah terus yang dipimpin siapa? Itulah kalau kayak begini malah ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Setiap kepolisian pemimpinnya itu Kapolri. Orang harus ikut sama Kapolri, bukan setiap polisi adalah pemimpin. Jadi kalau anak buah Kapolri itu bukan berarti dia pemimpin kepolisian, institusi Bayangkara. Di sini ngawur ini teman-teman. Dalam rangka menerapkan dan mengendalikan diskresi tersebut diperlukan jiwa dan semangat kepemimpinan yang kuat. Sekali lagi saya menanggapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam media ya teman-teman ya. Jadi ini ada media suara.com. Ini di sini ditulis tanggal Minggu 11 September tahun 2022 teman-teman, jam 14.10. Jadi opini hukum saya ini kebenaran gantung dari isi isi media ini. Kalau media menuliskan benar apa yang dituliskan oleh Sisno, maka ini jawaban saya teman-teman ya. Jadi saya menanggapi apa yang ada tertulis di sini saja teman-teman. Bahkan katanya bila perlu libatkan ahli bahasa yang paham dan masalah tersebut. Khususnya tentang falasi kekeliruan dalam konteks Alvin Lim tentang melakukan kekeliruan dan kemungkinan sudah melakukan hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Jadi yang dimaksud di sini apa teman-teman? Jadi dibilang di sini bahwa adanya katanya nih ya kan Alvin Lim dibilang mengucapkan polisi dengan oknum nih ya. Jadi maksudnya gini loh. Setiap kali saya bilang misalnya oknum polisi harus selalu ada kata oknum yang di depan. Oke. Tapi sebenarnya teman-teman, kadang kita sudah tahu yang dimaksud. Jadi misalnya teman-teman, ketika saya bikin video pertama kali, di depan itu sudah saya kasih penjelasan bahwa video saya ini yang saya bicara ditujukan kepada oknum Polri, ya kan? Jadi seharusnya, semestinya dan sewajarnya apabila seseorang menonton video saya dari depan sudah tahu maksud saya ini adalah memberikan kritik kepada oknum Polri. Dan untuk membuat supaya tidak berulang-ulang, ya kan? Nah, ada saja mungkin 1-2 kata saya tidak masukkan di situ, tetapi orang-orang saya yakin sudah tahu yang saya bicarakan adalah oknum Polri, ya. Di setiap video saya selalu kasih disclosure, saya bilang ini tentang oknum, ya. Dan di dalam kepolisian masih ada polisi-polisi baik di situ, teman-teman. Tapi teman-teman, adanya berita ini membuat saya ya gimana ya, bukan membuat saya takut sih teman-teman, tapi membuat saya malah justru melihat bahwa ya teman-teman ya, cara memviralkan itu berarti efektif teman-teman. Cara memviralkan ini berarti sudah benar, karena kalau tidak dilakukan ini teman-teman, tidak akan ada perubahan. Ya teman-teman ya, tidak akan ada perubahan. Karena kenapa? Sebelum saya memviralkan, itu saya selalu bikin apakah itu laporan polisi atau aduan propam teman-teman. Dan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Ya. Kalau sampai saya bikin video dan video saya ditonton oleh pengamat kepolisian, mantan Jenderal Bintang 2, wah saya merasa terhormat. Kenapa? Berarti ya kan ada yang mau mendengarkan video saya tersebut, situ teman-teman. Jadi disinilah kita membuktikan bahwa people power ini berfungsi dan kita membuktikan bahwa people power ini benar-benar berguna teman-teman ya. Saya berharap teman-teman
untuk akan ada Alvin yang baru ya. Dan pesan untuk Pak Sisno ya, coba tolong Bapak Jenderal Polisi, Bapak bilang kan Bapak adalah pemimpin, punya jiwa pemimpin ya toh. Biasakan kalau nonton video saya jangan cuma sepotong-sepotong Pak Sisno, tapi cobalah ditonton dari awal sampai akhir ya kan. Nanti di situ Bapak cari tahu apakah tujuan video tersebut untuk menghina atau memberikan kritikan ya. Apakah di situ saya berikan bukti-bukti, apakah di situ saya berikan nama-nama, apakah di situ saya berikan rekaman-rekaman ya. Kalau ada bukti-bukti yang saya berikan, berarti seharusnya apa yang dilakukan oleh kepolisian diusut dong, ditindaklanjuti. Kalau tidak diusut ditindaklanjuti, malah justru yang bicara itu mau dijerat. Nah inilah nanti yang akan rusak sendiri adalah institusi polisi. Jadi kalau Bapak memang peduli sama institusi Polri, saya justru mempertanyakan nih Pak, kemana Bapak ketika Ferdy Sambo itu muncul? Ya kan, kemana Bapak ketika investasi bodong itu mandek Pak? Kemana Bapak Sisno? Saya nggak pernah mendengar ya Pak, saya nggak pernah mendengar di berita, di media, Bapak teriak tentang investasi bodong untuk diberesin. Ya karena banyak polisi yang bermain. Saya nggak pernah mendengar Bapak untuk membereskan konsorsium 303. Ya jadi di sini Pak, maaf ya Bapak, ya kan. Bapak ini tujuannya apa? Tujuan Bapak ini demi masyarakat, ataukah sama kayak Kompolnas menjadi juru bicaranya polisi? Kalau menjadi juru bicaranya, silahkan berikan tugas itu kepada Kadif Humas. Karena sudah ada Kadif Humas di Polri, tidak butuh lagi Irjen Pol Purnawirawan Sisno untuk menjadi Kadif Humas Polri. Dan saya sudah berikan tantangan Bapak Sisno kepada Bapak Kapolri yang terhormat, kapan saja beliau mau saya ditahan, kapan saja tinggal bilang, saya akan serahkan diri saya, nggak perlu dicari-cari unsur pidananya. Beliau mau saya ditahan berapa? 1 tahun, 2 tahun, saya serahkan diri saya, silakan tahan. Saya pun saat ini ini saya lagi di hotel The Sultan ya. Jadi jangan dibilang bahwa Alvin itu takut penjara, tidak. Ya memang demi kebaikan Indonesia saya perlu dipenjara karena kalian merasa saya merusak kepolisian, silakan. Tapi tolong benahi, bantu masyarakat. Karena kenapa? Selagi saya lihat, bodong ini masih banyak yang belum diberantas. Satu pun belum diberantas. Dan selagi saya lihat sampai sedetik ini, mafia tanah ini masih banyak. Selagi saya lihat di sini ya, oknum-oknum Polri masih banyak. Jadi tolong Pak Sisno, ya, jangan salah sasaran. Anda sebagai penasihat Kapolri seharusnya membenahi institusi Polri dan mengatur bagaimana masyarakat berbicara ya. Jadi saya cuma kasih tahu aja kepada Bapak, sudah ada yang laporin saya Pak. Sudah 20-an lebih LP teman-teman ya Pak Sisno. Jadi nggak usah khawatir, Alvin Lim diproses hukum nggak apa-apa. Oke, jadi biar supaya klarifikasi Bapak ya, Bapak bicara seperti itu, saya nggak tahu apakah memang konteks seperti itu yang dikutip oleh wartawan, tapi saya hanya membalas, memberikan tanggapan dari kata-kata apa yang tertulis di dalam media Bapak. Jadi kalau, sorry ya kalau media ada salah tulis, Bapak nulis maksudnya apa ternyata ditulisnya berbeda, ya kan. Mohon maaf, saya hanya menjawab dari apa yang ditulis di media di sini ya. Dan kalau memang Bapak keberatan, silakan ada wacananya, yaitu berdasarkan undang-undang pers, ada hak jawab Pak, ya ada hak jawab. Kalau Bapak mau menjawab di video kami pun di Quotient TV, silakan Bapak hubungi kami, ya kan. Bapak mau bicara apa di Quotient TV, saya akan tayangkan. Oke Pak, jadi agar kita berimbang, karena tidak ada maksud video maupun maksud dari saya untuk menjelekkan Bapak pula ya. Kenal aja enggak kok masa jelekin Irjen Pol Sisno, kan nggak mungkin ya. Jadi Bapak Irjen Pol, terima kasih atas tanggapan Bapak. Dengan Bapak memberikan waktu luang terhadap saya, menunjukkan Bapak peduli terhadap saya. Saya berterima kasih Pak ya, karena yang Bapak lakukan ini tentu saja memberikan masukan yang positif bagi kepolisian. Terima kasih, salam cerdas hukum.